Mengupas tuntas tentang tips, trik, dan problematika-problematika di dunia percintaan dalam segmen Bucin Berjuang untuk Cinta. Halo teman bucin, halo. Di video pertama, gue akan ngebahas khususnya buat lo pada nih yang baru pengen mulai sebuah hubungan atau sebuah relationship. Ada yang tahu tahapan pertama dalam memulai hubungan relationship itu apa sih? Ada yang tahu? Nah, step pertama nih buat lo yang baru memulai pacaran, baru mau hunting, baru mau cari pacar adalah gimana caranya lo tertarik sama orang, atau gimana sih caranya biar orang tuh tertarik sama lo. Pasti ada yang akan bertanya gini, gimana sih tandanya gue udah sampai step itu bang? Tanda-tandanya adalah ketika lo ngelihat orang, tek, ada orang jalan nih, hati lo atau otak lo bilang gini, duh, boljuk tuh. Atau, duh, cakep tuh cewek. Atau, kayak tipe gue banget deh. Nah, kalau lo udah kayak gitu, selamat. Lo udah mulai tertarik sama orang. Tapi sabar dulu. Ada lagi nih masalah. Nah, suka ini tuh, si rasa-rasa yang timbul ini di hati lo ini, itu agak ambigu. Banyak orang yang salah menerjemahkan rasa itu menjadi rasa-rasa yang lebih gitu loh. Baik orang yang terlalu cepet, kayak lu baru kagum nih sama dia, lu baru ngeliat dia sekali, lo langsung baper, lo langsung lebay, lo langsung ngarep. Sabar dulu, sabar. Lo tahu dia dulu siapa, lo kenalin dulu siapa. Kan sekarang kondisinya lo nggak tahu kan, kayak dia siapa, orang tuanya siapa, dia kuliah di mana. Siapa tahu dia udah punya pacar kan, atau dia kuliah naik apa, dia boker jongkok atau duduk, dia kalau makan nasi padang pakai tangan atau pakai sendok ya. Lo belum tahu tentang dia gitu. Rasa suka itu emang sangat diperlukan. Lo butuh rasa itu. Nih dia bisa membawa lo buat lebih pengen kenal dia, pengen tahu tentang orang itu. Rasa suka ini akan bawa lo ke situ, dan rasa suka ini juga akan ngebawa lo ke step-step selanjutnya. Bisa PDKT, bisa pacaran. Kalau jadi di video kali ini gue akan ngebahas tips anti jomblo yang pertama. Gimana sih caranya orang tuh bisa tertarik sama lo, aura-aura di diri lo nih bisa keluar, bisa nge-attract orang. Nah tapi bukan cuma tertarik doang, kalau terapin dengan baik dan benar, bisa bikin orang tuh tergila-gila sama kelepek-kelepek sama lo. Kayak orang-orang di luar sana tuh yang udah kelepek-kelepek sama gue. Sombong amat. Nah, karena gue yakin juga nih, orang-orang yang nonton video ini, lo pasti belum pernah kan ditaksir orang, dikejar-kejar sama orang. Orang ngeliat lo tuh biasa aja gitu, nggak wow. Gue akan ngebahas satu persatu biar lo bisa ngaca. Biar lo bisa mengeluarkan aura-aura yang ada dalam diri lo, biar orang ngeliat lo nggak biasa aja lagi lo. Jadi lo bisa merasakan indahnya cinta seperti yang kami kaum anti jomblo rasakan. Kalau lo mau jadi kayak kaum anti jomblo di luar sana yang udah merasakan indahnya cinta, lo nonton video ini jangan di skip biar lo bisa dapat pesannya tuh, message-nya itu full gitu, nggak setengah-setengah. Di atas sana sih, gue nggak tanggung jawab nanti orang-orang yang deket-deket sama lo yang ngeliat lo jadi skip juga sama lo. Nah, faktor pertama yang bisa bikin orang-orang tertarik sama lo adalah physical attractiveness, atau bahasa Indonesianya tampang atau fisik lo. Lo pernah dengar nggak temen lo siapa gitu pernah bilang, gue mah kalau nyari cowok nggak ngeliat fisiknya, nggak ngeliat mukanya. Gue mah kalau nyari cewek, gue nggak ngeliat mukanya lah, gampang itu terakhiran aja, itu bonus aja, bonus. Lo pernah dengar kayak gitu? Pernah? Mungkin ada temen lo yang bilang kayak gitu. Kalau ada, sekarang lo keluar, lo samperin rumahnya, lo cari dia. Begitu lo udah ketemu dia, lo tampar bolak-balik, dia minta tolong. Lo pukulin kayak, lo jambak, terserah lo mau tendang biji, sambil lo teriakin, woi, munafik lo. Sabar. Karena nggak mungkin ada orang di dunia ini yang naksir sama orang, yang tertarik sama orang tuh nggak ngeliat fisiknya, nggak ngeliat tampangnya gitu.
Lo kasih tahu temen lo yang tadi yang bilang kayak gitu. Bullshit. 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 Makanya nih, buat lo yang ganteng, nah, atau lo yang cakep nih, yang udah cakep dari sananya, ayo sama gue bersyukur, karena kan gue juga ganteng kan. Sombong amat. Buat yang merasa, ah bang, gue nggak seganteng ini nih, ada nih temen gue naksir dia juga, tapi dia lebih ganteng gitu. Ah bang, ada nih temen gue naksir dia juga, tapi dia lebih cantik bang dari gue. Tips dari gue, lo nggak usah minder, bener. Lo nggak usah minder. Lo tetap bangga, lo harus bangga sama yang lo punya. Lo harus pede dengan apa yang lo punya gitu loh. Kalau lo minder, lo kalah. Minder adalah awal dari kehancuran, ingat itu. Lo nggak boleh minder, lo tetap harus pede sama apa yang lo punya. Dan lo tetap terus maju. Ini kan physical ya, physical attractiveness, bukan muka doang. Lo bisa bersih, lo mandi 2 hari sekali, sehari 2 kali, baju lo bagus, lo fashionable, lo wangi. Itu juga termasuk lo ke physical attractiveness. Itu bisa nolong lo, itu bisa buat lo memiliki physical attractiveness juga. Nah tapi gue kadang-kadang suka kesel, ada aja nih orang kayak, bang, gue udah kalah cakep nih, gue udah kalah cantik, tapi mereka tuh tetap nggak mau berusaha. Mereka nggak mau mandi, mereka bau, mereka kucel, kusam, kadas, kudis, kurap, jamuran. Nah, kalau lu kayak gitu ya udah, lu ke laut aja, lu pacaran aja sama onta, lu pacaran aja sama lumba-lumba. Ibaratnya nih pintu pertama aja lu nggak dibukain, lu nggak lewat. Nah, sekarang masuk ke faktor yang kedua, personality atau bahasa Indonesianya personality pokoknya. Nah, personality itu nih bahasa gampangnya adalah sifat lo. Gimana caranya lo ngadepin orang, gimana caranya lo berinteraksi, gimana caranya lo ngobrol, gimana cara lo menyelesaikan masalah, gimana caranya lo mengambil keputusan, gimana caranya lo mengatur diri lo saat lo susah, saat lo marah. Ini tuh menurut gue salah satu yang penting juga dalam membuat orang tuh suka sama lo. Karena kan kalau misalkan lo, kita ngomongin fisik tadi ya, kayak ngomongin fisik tuh nggak akan ada ujungnya, nggak akan ada selesainya. Pasti ada aja yang lebih cakep, ada aja yang lebih ganteng, ada aja yang lebih cantik, ada aja yang lebih kurus, lebih putih, lebih semok, lebih apalah semuanya ya. Pasti ada. Nah kalau di personality ini, kuncinya tuh adalah jadi diri lo sendiri. Atau kata orang-orang bule, be yourself. Anjir, lo nggak usah nih yang namanya berubah demi dia yang belum siapa-siapa lo, demi dia yang belum tentu akan lo dapetin. Jadi diri lo sendiri aja, karena jadi orang lain itu butuh tenaga yang gak sedikit. Lo akan capek, lo akan nahan, lo akan mencoba berpura-pura semuanya. Itu memakan tenaga yang banyak. Lo akan capek, lo akan stres, dan akhirnya akan sama. Lo akan tidak mendapatkan dan lo akan pergi juga. Atau kalaupun lo mendapatkan, atau kalaupun lo berhasil dengan berubah, akan ada titik dimana lo tuh gue udah gak bisa kayak gini, gue udah gak kuat. Akan kayak gitu kalau lo maksa. Lo udah jadi diri lo sendiri, tapi lo gak dapet dia gak suka personality lo kayak gitu. Lo tenang aja, masih banyak kok cowok lain, masih banyak cewek lain di luar sana yang lebih dari dia, yang nyari personality kayak lo. Lo sabar, lo semua akan indah pada waktunya. Apalagi nih, lo udah capek, lo udah berubah. Nih orang nih yang lo harapkan, yang lo berubah demi dia, lo udah bertransformasi, berevolusi demi dia cabut cuy, dia nggak mau sama lo. Oh no. Nyesel kan lo? Yang ketiga, yaitu buat orang tertarik sama hidup lo. Manusia itu emang dasarnya nggak pernah puas. Manusia nggak bisa tuh yang namanya hidup gitu-gitu aja, dia akan bosan. Manusia pengen selalu nyoba yang baru, pengen selalu explore, pengen selalu kepo sama hidup orang. Dan manusia tuh cenderung nyari hal-hal yang bisa menghibur atau bikin dia seneng di saat dia lagi stres, di saat dia lagi susah. Pasti ada pertanyaan lagi nih, bang, gimana sih caranya bang biar orang tertarik sama hidup gue, atau biar kayak orang ngeliat hidup gue tuh asyik gitu, seru gitu. Caranya adalah buat orang itu pengen ada gitu di hidup lo, pengen ada di kegiatan-kegiatan yang lo lakuin, pengen main sama teman-teman lo, pengen deket sama keluarga lo, pengen terlibat di hal-hal yang lo kerjain, pengen selalu ngelakuin hal bareng lo.
buat orang ngerasa kayak gitu. Jangan jadi flat. Jangan gitu-gitu aja. Jangan rebah-rebahan doang. Lo berkaryalah, lo kontribusi, lo berorganisasi, lo jalan-jalan sama temen lo, lo nongkrong, lo branding diri lo di Instagram, lo buat, mungkin lo bisa buat konten juga. Lo punya value yang bikin orang lebih tertarik sama lo gitu loh, daripada orang yang biasa-biasa aja. Ibaratnya nih ada dua orang nih, lo berkompetisi sama satu orang yang sama nih, si A sama si B. Si A seru hidupnya, si B boring. Ya udah, auto si A tuh yang menang pasti. Karena orang tuh nyari yang bikin hidup dia seneng. Karena kehidupan sehari-hari dia tuh udah stres, dia udah capek kerja, kuliah, ngerjain tugas. Dia tuh nyari tempat untuk singgah yang bisa menghibur dia, bisa membuat dia senyum, tertawa. Ini faktor ini bisa menjadi penentu kemenangan lo dalam berkompetisi untuk menggapai cinta yang lo cari. Nah, menurut gue itu adalah 3 hal paling fundamental yang bisa bikin orang tuh tertarik sama lo. Lo bisa attract perhatian orang-orang dengan 3 hal itu. Gak sepenuhnya benar ya, kayak itu ada beberapa opini juga dari orang-orang sekitar gue. Makanya kalau lo punya opini-opini lain yang bisa membantu teman-teman kita nih yang jomblo, lo bisa komen nih di bawah ini. Nanti kalau menurut gue ada yang kayak, wah oke nih dibahas, nah kita akan bahas bareng-bareng di video selanjutnya. Udah bosen kan? Udah bosen kan jomblo kan? Nah makanya kalau lo mau menghapus status itu, lo nggak mau diledekin lagi sama teman-teman lo terapin tuh hal-hal yang tadi gue sebutin. Kalau lo cuman udah nih, lo udah nonton video ini sampai habis, lo cuman masuk kuping kanan, keluar kuping kiri doang, ya udah, jangan salahin gue lagi. Kalau orang yang datang ke lo juga cuman keluar masuk doang. Segitu aja video dari gue hari ini. Sampai bertemu di video-video dan video-video selanjutnya. Ya emang banyak videonya, karena masalah-masalah dalam percintaan, dalam cinta, dalam hubungan itu nggak ada habisnya.